menurut saya pionir ya sih, menurut saya ya kan. Apalagi kayak sendal-sendal bohemian, apalagi ibu anak nih. Ibu anak nih dulu nih belum ada sama sekali yang jual. Atau mungkin sampai sekarang belum ada kali ya. Tahu juga. Gitu. As the development of fashion industry, sandal models is no longer monotonous. Nowadays, there's abundant model of sandals that offered in the market, from simple models made of synthetic leather to ethnic bohemian models combined with fabric, sequins, and stones. Oke, halo, nama saya Ria. Saya sebagai owner di Temali Sandal. Temali Sandal itu produksian sendal untuk ibu dan anak, jadi kapelan gitu dia. Terus di sini juga konsepnya lebih ke arah bohemian sih sebenarnya, walaupun ada sebagian kayak yang sendal-sendal klasik gitu. Awalnya saya nggak ngerti sama sekali yang namanya produksian sendal tuh saya nggak ngerti sama sekali. Sol itu apa saya nggak tahu, upper itu apa saya nggak tahu, jenis-jenis bahannya pun saya nggak tahu gitu. Akhirnya ada temen nih dari Bandung yang memang udah kenal lama, terus dia lihat saya punya usaha, dia nawarin diri nih kayak kerja sama yuk, mau nggak? Gue nanti yang iniin alas kakinya untuk anak-anak gitu. Yang buat konsep tuh saya, ide saya, merek juga dari saya, pokoknya semuanya dia cuma modalin aja gitu. Akhirnya alhamdulillah lagi nih, nggak nyampe 1 tahun lah, 2 bulan produk jadi itu meledak lagi. Terus dari situ saya minta permintaan yang lebih besar. Permintaan yang lebih besar dia nggak menyanggupi secara modal. Akhirnya saya ambil alih. Terus kalau dari gue nih ya, gue tuh punya pemikiran lah gitu ya. Kalau misalkan mau mulai sesuatu bisnis itu cari hal yang belum ada di mana-mana nih. Jangan lo cari barang yang udah orang jual 1001 gitu loh. Bakal susah banget. Kayak apa ya kira-kira yang belum dijual di Indonesia ini apa nih gitu loh. Dulu tuh awal-awalnya itu kayak sendal-sendal klasik gitu tuh cuma dijual tuh di luar negeri. Tapi mereka jualnya tuh dengan harga yang mahal karena pakai kulit asli kan. Lu beli barang dengan sendal kayak gini dengan harga berjuta-juta tuh kayak nggak masuk akal. Akhirnya gue bilang sama dia, gue kirim nih gambar, lu bisa nggak nih buat kayak begini? Kata dia gampang lah ini, ayo cus kita buat yuk. Dari situ dia tuh. Karena mungkin waktu itu saya buat itu nggak ada di Indonesia kali ya, jadi lebih cepet boomingnya gitu, orang jadi lebih cepet tahu dan harganya murah banget kan, di bawah 150.000 waktu itu saya jual tuh 2016an gitu. Sandals with various models become a new trend in society. Children, teenagers, even adults interested to wearing bohemian sandals. The enthusiasm of people seen by Fitria a strong factor to build the Temali Sandals business. Kalau suka sih emang dari dulu emang saya pakai sendalnya sendal Temali sih mas. Kayak gitu emang karena unik juga sih kayak gitu. Emang ya dasarnya emang keluarga sih. Jadi balik lagi ke keluarga gitu aja sih. Saya join Temali itu sekitar 1,5 tahun yang lalu. Itu kebetulan Temali itu punya kakak sendiri kan. Nah, jadi dia kekurangan orang. Nah, ya udah pas kita lagi kumpul keluarga tuh disuruh lah. Karena memang sebenarnya saya tuh dulunya punya akun jualan gitulah, jualan mainan anak-anak iseng-isengan dari rumah gitulah, Mas. Ya udahlah Bel. Terus saya ikut ada salah satu MLM gitu. Ya udahlah Bel, daripada ngejualin produk orang, mendingan jualin produk kakak sendiri, kayak gitulah mas. Desekan nih, padahal aduh males banget nih mau ini join sama kakak sendiri nih. Ya udah akhirnya ya udahlah gabung aja ya, ikut. Ya udah sampai 1,5 tahun inilah baru saya pegang kayak gitu.
Tim sendiri di Temali sejujurnya ini kayak perusahaan keluarga kali ya. Karena yang di dalamnya itu bener-bener kayak saya anak pertama nih, adik-adik saya nih yang bantu ngurusin saya sama satu sahabat saya nih. Yang dia ngatur semua keuangan dari Temali. Lebih begitu meyakinkannya tuh kayak, ya mau gimana, kita kan keluarga ya. Uang kan ke situ-situ lagi, ya kan? Gitu aja, jadi kayak yang mau nggak? Ayo, gitu. Kalau mau ayo nih. Daripada saya pun orangnya kayak susah percaya gitu loh Mas sebenarnya sama orang luar, dan lebih apa ya? Kalau orang bilang kayak Hitler kali ya, kayak kalau udah kerja gitu loh. Jadi takutnya kurang cocok gitu karena terlalu banyak. Pernah juga hire orang kayak nggak bisa nih, gue nih kayaknya karena gue tuh bener-bener kerja itu kayak yang nggak bisa, lo harus bisa, pokoknya harus bisa gitu. Sedangkan kalau pekerja kan nggak mungkin kayak yang ya gue bisanya cuma ini aja gitu loh. Gue nggak mau mengembangkan diri gue untuk ke yang lain gitu loh. Kalau adik-adik gue bisa gue tekan nih, nggak bisa, lo harus bisa. Pasti bisa, karena nggak ada yang nggak bisa di dunia ini, mau atau nggak mau. Gitu. Menurut saya pionir ya sih, menurut saya ya kan. Apalagi kayak sendal-sendal bohemian, apalagi ibu anak nih. Ibu anak nih dulu nih belum ada sama sekali yang jual. Atau mungkin sampai sekarang belum ada kali ya. Tapi juga gitu. Terus sama sendal-sendal yang klasik pun, yang dulunya belum ada orang jual, itu saya udah jual sendiri. Walaupun sekarang udah 1001 yang jual gitu. Jadi tantangan sih buat saya juga nih untuk kayak yang terus berinovasi ya kan. Kayak gitu, untuk coba-coba lagi kira-kira sendal apa ya. Banyak juga soalnya Mas. Saya produksi ini nih, produksi dulu sedikit nih, ternyata nggak laku, oke kita cari lagi nih model lain, kayak gitu. As a founder, Ria Fitria claims Temali Sandals is a pioneer of bohemian sandals in Indonesia. After did a bunch of research and calculate the change she has, Fitria started develop the business. Mulainya itu 2016, mulai Temali Sandal itu. Itu juga awal produksian itu, awalnya cuma sendal anak kan karena keterbatasan modal saya. Jadi sendal anak dulu yang klasik dulu, baru pelan-pelan nabung, kita mulai lagi untuk yang dewasa, baru masuk bohemian. Justru malah bohemian ini nih belakangan munculnya dibandingkan sendal yang klasiknya gitu. Tapi justru yang meledak malah yang si bohemian ini. Temali itu waktu itu rembukan nih, waktu saya masih join bareng teman-teman saya kan, sampai akhirnya kita punya masalah intern lah, akhirnya bubar. Itu sebenarnya dari teman saya sih, idenya teman saya nih nama Temali ini. Diambil dari tali temali sih, karena kan sendal kita banyakan kayak yang apa ya namanya ya, kayak sendal-sendal criss-cross gitu loh. Terus kayak kelihatannya kayak banyak tali-tali gitu sih, dari situ aja sebenarnya konsep si Temali itu. Dan lucu aja bahasa Indonesia, karena memang pengen carinya kayak namanya Indonesia aja nih gitu. Temali Sandals products are intended for children and moms. Originally, the target market of Temali Sandals are children. By the time, many requests from moms who want to match their model with their children. Ria makes two types of sandal for children and adults. The consumer are very happy with that. Awalnya sih sebenarnya mungkin dari, saya kan kuliah di Institut Kesenian Jakarta kan, waktu itu. Nah, dari situ memang style saya memang udah bohemian sebenarnya. Jadi kayak memang udah suka banget, kayak udah ke dalam darah banget gitu loh, suka banget nih bohemian, gypsy, kayak gitu-gitu tuh kayak wah gila keren banget gitu. Jadi tugas akhir saya buat konsep bohemian. Saya pertama kali buat sendal di situ. Terus selesai saya kuliah nih,
belum terpikir apa-apa sih sebenarnya sih kalau untuk buat sendal ya gitu. Tapi sejak ada yang tawaran dari teman saya itu jadi kepikiran kayak sayang aja gitu loh, karena saya suka dengan konsep itu. Terus saya cari-cari di internet, jarang banget kan yang jual kan, kayak karena gimana ya, style yang saya suka ini tuh bukan style pasar gitu loh. Jadi mau carinya juga kemana gitu, kayak ya udahlah daripada gue cari-cari, buat aja lah Ria gitu, buat dijual ya kan, kayak iya benar nih. Udah mulai dari situ sih. Kalau saya tuh gini, yang penting tuh keyakinan dan usaha sih. Kalau mau coba sesuatu nih, yang penting lo yakin dulu gitu. Saat lo bangga nih, saat lo yakin dengan produk lo sendiri nih, masuklah semuanya gitu loh. Yakin deh, jangan nggak yakin gitu loh. Apalagi kalau buat usaha ya, mau mulai sesuatu tuh memang perlu pakai nekat dan yakin nggak harus berhasil. Kalau nggak berhasil, gua nggak mau tahu caranya gimana harus berhasil ini. Gitu. Kalau untuk sendal sendiri itu biasanya kalau udah ada sampel nih dari Ria, dia biasanya punya sampel baru, dia nemu bahan. Kadang kan matanya tuh suka nyari-nyari ya, ada bahan bagus, nanti dia nemu sampel, kita kirim bahan ke tukang, nanti di tukang kita minta sampel, jadinya itu biasa 1-2 hari sampelnya. Nanti kalau udah jadi dikirim ke kita cek dulu untuk kulitnya, bahannya, lem, segala macem produksinya nih gitu. Kalau udah oke, nggak ada yang revisi, baru kita buka PO ke tukang, dijalanin deh buat dipasarin gitu. Temali Sandals is a business that running by collaboration of a family. Ria invites her sibling to working together. Before, she had been working with a stranger but find no harmony. Profesional kantor kita sebenarnya nggak ada yang kantor-kantor banget gitu kan. Kita kerja juga bener-bener kekeluargaan banget gitu loh. Jadi setiap kali Senin, Rabu, Jumat kita juga duduknya santai gitu, ngobrolin kerjanya santai. Gimana ya buat promonya ke depan gimana ya, terus konten apa yang harus kita buat lagi nih ya gitu. Bener-bener sangat banget, santai banget gitu loh Mas. Jadi cekcok adik kakak pasti dong ya kan. Tapi sekali kalau cekcok kayak gitu, untungnya nih ya, saya punya adik-adik sabarnya luar biasa nih, kayak ya udahlah kakak. Ya udahlah kakak, jadi dia lebih mengerti. Ya kalau emang kerja sih, misalnya kayak Senin Rabu Jumat, saya emang udah bilang gini sama kakak saya gitu kan, karena emang rumah saya kebetulan agak jauh dari sini gitu kan. Nah jadi Senin Rabu Jumat gimana saya kerjanya? Saya kerja dari rumah, jadi saya live dari rumah, jadi saya bawa sendal nih, saya juga punya stok-stok sendal di rumah, saya live dari rumah, kayak gitu sih. Terus sama ya saya buat konten-konten tuh di rumah tiap hari gitu. Paling nanti kalau kakak saya jalan, dia punya stok-stok foto-foto yang baru, dia pasti ngirim ke saya gitu. On Build the Business, Ria facing an obstacle a couple of times. Unify ideas of 4 person is a challenge that she have to face, since every person had a different perspective. When starting promotes Temali Sandals, Ria doesn't want her product are purchased by her friend out of pity. Ria wants people buy her sandals because the excellent quality that contain on the product. Iya, jadi kalau namanya apa tuh namanya masalah tuh ya pasti ada ya, apalagi awal-awal ya kan. Terus kalau misalkan menjalin bisnis bareng teman itu kan punya kepala banyak nih, ya kan. Apalagi penentunya adalah kita semua, itu paling susah menurut saya itu paling susah. Saya paling nggak suka ngikut-ngikut orang sih, apalagi kayak yang pemikiran-pemikiran kayak yang nggak maju ya menurut saya kayak gitu ya. Saya nggak mau saya ngikut-ngikut kayak narik kereta terus-terusan gitu, nggak. Kalau gue bisa loncat sendiri, gue loncat sendiri gue. Nggak nungguin orang gitu sih. Gue lebih suka jual ke orang asing gitu loh, karena begitu dia mau, udah pasti dia suka soalnya. Nggak ada perasaan kayak menolak karena nggak enak. Itu justru dari situ tuh itu yang bikin panjang gitu loh Mas. Itu enaknya kalau kita jual ke orang nih, mereka suka produk kita, mereka yang kayak menawarkan diri, gue mau nih gitu loh, dibandingkan kita yang jual ke teman kayak gitu. Itu sih, dan paling anti sih saya kalau jual ke teman. Kita itu konten sebenarnya serba sendiri gitu. Jadi emang kakak saya ini tipe orang yang suka jalan-jalan. Jadi dia kalau kemana-mana tuh bawa sendal tuh banyak gitu, di mobilnya dia tuh udah banyak. Jadi ya dia video-videoin sendiri. Nanti tinggal saya nih ngebuat nih, ini saya mau jadiin apa nih, gabungan-gabungan sendal ini dijadiin satu video gitu aja sih Mas.
Terus kayak kemarin sempat dipakai sama Hesti ya, Kak Hesti. Nah itu Kak Hesti gitu, dia ada sandal temali gitu kan. Ya udah, alhamdulillah sih dari situ. Sama misalnya nanti ada selebgram gitu, mereka mau kerja sama, aku mau photoshoot nih gitu, butuh sandal bla 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 gitu sih biasanya gitu. Ya, pertama itu pasti dibilang kayak yang wah gila worth it banget ya, harga murah banget ya kan, secara 150.000 dibandingkan yang ratusan ribu yang dari luar negeri yang tadi saya cerita itu. Worth it banget, dengan pengerjaannya juga super rapih dan awet banget. Sendal temali itu awet banget. Karena saya bawel banget kan ke tukang kan. Pokoknya kayak yang jangan menjatuhkan temali ya. Saya bangun ini dari lama loh. Saya nggak mau tuh kayak tiba-tiba ada komplainan. Ini gimana sih, baru 2 bulan dipakai udah copot, balikin bel, kita ganti yang baru. Saya pasti kayak gitu. Nggak mau kita langsung oper lagi ke tukang nih, gimana nih tanggung jawabnya nih. Untuk masalah ini nih saya nggak mau gitu. The first time engaged in creative sandal business, Ria inspired by the monotonous model of children's sandals that not up to date. At that time, Ria was looking for simple models, but has a unique and uncommon value. Since it was hard to find, she decided to make it by herself. Kalau desainnya sendiri itu, saya tuh tipe yang ATM tuh kalau kata orang-orang tuh. Amati, tiru, modifikasi. Menurut saya itu lebih mudah dan lebih cepat aja kali kerjanya ya gitu. Jadi kayak sendal-sendal yang contoh kayak Lagerta, terus Abimbola ini kan dari sendal-sendal model gladiator yang polos-polos gitu. Terus saya cari-cari rendanya karena saya juga suka berpetualang ke pasar-pasar kan. Kayak saya pergi kemana tuh yang saya cari bukan kafe, bukan. Saya cari pasar mana nih. Ini ada kerajinan apa nih di sini nih? Itu tuh kalau saya pergi-pergi tuh saya selalu cari itu. Nah dari situ saya pikir kayak yang ini sendal gladiator nih lebih lucu lagi kalau bisa ditempel pakai si renda-renda itu. Iya, untuk ekspor alhamdulillah banget. Sebelum pandemi justru ini lebih berkembang lagi sih ya. Itu saya sebenarnya udah punya reseller di Singapura gitu. Waktu itu juga dia sempat nawarin nih kayak kerjasama yuk untuk buka toko nih di Singapura gitu. Cuma karena keterbatasan modal kan saya masih belum mampu. Akhirnya dia cuma beli aja nih, terus dia jualin lewat online di sana. Pernah kirim ke Singapura, ke Brunei pernah, ke Australia pernah. Terus mana lagi ya? Malaysia juga banyak. Iya, ada lagi juga waktu itu permintaan dari Kepulauan Bahama. Wow, itu kayak yang wow. Nyampe nih kita ke sana nih gitu. Bermodalkan medsos. Iya, produknya pertama bagus karena kan produknya nggak pasaran ya Mas ya, karena kan handmade juga, terus nggak banyak ditemuin di mall atau di mana-mana gitu. Harganya juga affordable banget, terus ada kapelannya buat ibu sama anak. Biasanya kan zaman sekarang itu pasti ibu-ibu tuh carinya yang bisa barengan sama anaknya gitu. Biasa sih anak perempuan sih, walaupun sebenarnya anak laki juga ada, cuma kan kalau laki nggak banyak modelnya. Ria feel challenging with the number of players in creative sandals industry. 2 years ago, when Temali Sandals was born, creative sandal business can still counted on fingers. Today, there's numerous creators that offer product with competitive prices. Iya, menyangka sih Mas. Karena perjuangan saya kaki di kepala di kaki. Bukan mau sombong ya.
Karena saya selalu bilang gini sama teman saya nih, banyak juga gitu yang tanya kayak yang gimana sih Ri caranya mulai usaha nih dan berhasil gitu. Kalau misalkan lo pikir untuk sampingan, uang yang masuk juga pasti sampingan gitu loh. Apalagi namanya bisnis, lo memang harus total masuk berkecimpung di dalamnya 100%. Dan lo usahakan itu mati-matian. Jadi uang yang masuk pun sesuai apa yang lo kerjakan, sesuai apa yang lo harapkan, dan sesuai apa yang lo doakan. Timeline sih alhamdulillah bebas ya, maksudnya mau nggak difokusin gitu loh, ya seininya aja gitu. Misalnya ada yang produk baru restock, ya kita angkat lagi kayak gitu, kita foto ulang lagi kayak gitu. Dan alhamdulillah emang di sini saling membantu sih kayak gitu. Terus paling tantangan terbesarnya karena mungkin Instagram kan followersnya lumayan lagi ini kan, user tuh lagi banyak yang pengurangan ya, yang udah user nggak aktif. Nah itu sih, jadi followers kan kayak berturun kayak gitu. Terus sama ya paling bersaing dalam sosial media aja ya yang agak susah tuh sekarang. Apalagi sekarang banyak sendal bohemian tuh udah lumayan banyak ya di luaran gitu. Kita lihat di e-commerce juga harganya juga turun banget gitu. Nah itu ya tinggal pinter-pinteran dari kita aja gitu, mempertahankan kenapa mereka harus beli temali gitu, kayak gitu sih. Kalau untuk produksi pasti ada kendala sih, ada aja ya, namanya juga sama tukang gitu kan. Kadang kita mintanya 2 minggu jadinya 1 bulan gitu. Kadang kita udah PO, udah kita pasarin gitu. Kita juga jual di Shopee kan. Di Shopee itu kan kadang nggak bisa nunggu lama ya, harus barangnya ready atau maksimal aja tuh cuma 1 minggu. Tapi kadang tuh tukang kan kita nggak bisa handle juga ya, maksudnya karena ada human error segala macam, orangnya sakit, apalagi pas COVID kemarin gitu, banyak banget deh kendalanya. Ya jalan satu-satunya paling kita harus bisa pinter-pinter aja sih ngelobi customernya gitu. Kita bilang mohon maaf atas kendalanya, terus kita minta spare waktu lagi segala macam gitu, paling begitu sih. The key to survive in the competition is to maintain quality. Innovation must be continued to not be left behind. On designing products, Temali Sandals prioritizing unique models make it different than other than available on the market. Jadi kalau misalkan yang mau buat usaha nih, untuk semuanya yang ada di luar, yang penting itu adalah kerja keras, konsisten, sama jangan menyerah banget sih. Jadi kalau misalkan satu produk kita misalkan nggak laku nih, jangan berhenti di situ. Jangan mikir kayak yang, oh mungkin orang nggak suka kali ya gitu. Coba lagi, buat apa lagi ya, model apa lagi ya. Oh iya, kerja keras, terus tough. Dia tuh orangnya nggak ini ya, maksudnya nggak pantang nyerah. Kayak gitu, misalnya ada, ya itu yang tadi dia bilang, kalau misalnya satu produk nggak laku ya dia harus cari cara nih, gimana nih yang bagian mana nih yang nggak laku gitu. Jadi dia harus kayak, ya udah gue harus cari nih sampai produk gue nih dikenal nih sama orang, kayak gitu lebihnya. Dia emang tipenya sama kayak papa saya kayak gitu emang, orangnya pekerja keras banget, kayak gitu. Jadi pengennya tuh kayak pengen punya website dulu nih. Memang agak terlambat sih sebenarnya ya, karena timnya ya dibalik lagi itu lagi, dan kita bukan tim yang profesional ya. Kita tim yang bekerja dengan waktu. Jadi kayak gimana ya? Hari ini gue nggak bisa apa nih, besok harus bisa ya gitu loh. Bukan yang kita belajar dari, bukan yang kita udah tahu nih. Kayak udah punya pengalaman gitu, udah punya skill gitu, nggak gitu. Jadi memang pelan-pelan banget sih sebenarnya bergeraknya. Jadi saya harap banget sih kalau dari website ini bisa dapat lagi reseller dari luar negeri gitu kayak sebelum pandemi ini. Karena kan setelah pandemi kan bener-bener mulai lagi dari nol. Mulai banget lagi dari nol nih kitanya.